Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV terkait pasca penetapan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Masih bergabung bersama kami Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dan nanti juga akan bergabung bersama kami. Seperti yang kita ketahui, saudara, bahwa kasus dari ataupun yang menjerat Firly Bahuri ini berjalan cukup panjang. Ada foto-foto yang tersebar antara Firly Bahuri dengan Syahrul Yassin Limpo yang bermain tenis, juga itu tersebar di media sosial. Kemudian sebelumnya juga ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. 3 kali dipanggil, disebutkan bahwa Firly ini mangkir, namun 2 kali memenuhi panggilan Polda Metro Jaya dan meminta pemeriksaan tidak dilakukan di Mapolda Metro Jaya tetapi di Barreskrim Polri. Kala itu juga Firly tidak menemui ataupun tidak bersedia berbicara kepada awak media terkait kasus yang menjeratnya. Setelah itu juga Dewas ataupun Dewan Pengawas KPK memeriksa Firly terkait etik. Disebutkan bahwa Dewas KPK berkoordinasi dengan polisi untuk memberikan hasil dari pemeriksaan Firly di KPK kepada polisi begitu. Kita kembali bergabung dengan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Bang Habib, masih bersama kami? Ya, masih. Bang Habib, kita sempat ngobrol sebelumnya terkait dengan kepercayaan publik begitu terhadap KPK pasca kasus penetapan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka. Siapa lagi yang bisa dipercaya ketika Ketua KPK telah ditetapkan sebagai tersangka? Anda melihatnya seperti apa sebagai wakil rakyat? Ya, tentu kita harus melihat bahwa penetapan tersangka ini kan belum merupakan pembuktian seseorang bersalah atau tidak, sehingga semua pendapat kita, pembicaraan kita harus berangkat dari posisi tersebut. Jadi kita lihat saja prosesnya ini ya, akan berjalan seperti apa. Kan pasti kepolisian kami yakin akan bekerja secara profesional. Salah satu dari detailing bekerja profesional itu adalah transparan. Ya, publik bisa melihat, bisa mengikuti kasus ini dari luar, dan kebiasaan ya baik yang dilakukan oleh kawan-kawan di kepolisian akan ada semacam expose kepada publik secara reguler gitu. Ya kita lihat saja gitu. Sementara di sisi lain tentu kan konsekuensi bahwa Pak Firly mendapat status tersangka adalah hak-haknya sebagai tersangka. Haknya itu macam-macam diatur dalam KUHP. Di antaranya adalah hak untuk membela diri, ya, untuk menjelaskan juga kepada publik, ya, yang sebenarnya versi Pak Firly seperti apa. Pada akhirnya nanti publik lah yang akan menilai gitu loh. Oke, publik yang akan menilai ya, Bang Habib. Seperti Anda sebutkan bahwa perlunya ada transparansi dalam kasus ini dengan adanya ekspos yang reguler. Anda mengikuti kasus ini dari awal, apakah Anda menilai ini kasus sudah transparan terhadap publik? Ya, saya pikir sudah cukup transparan ya. Misalnya ada dari awal mulainya penyelidikan, publik sudah diinfo. Kemudian naik status ke penyidikan, ya, dari penyelidikan ke penyidikan, publik diinfo. Lalu serangkaian pemeriksaan para saksi, publik juga diinfo, termasuk lokasinya di mana sampai detail gitu kan. Nah, begitu juga malam tadi, kalau saya baru ikuti, ternyata kan rapatnya kalau nggak salah jam 7 malam. Setelah itu ada konvers atau apa, diinfokan juga kepada publik. Nggak nunggu besok ya, nggak nunggu sampai hari ini. Jadi kalau transparansi, saya pikir kita apresiasi ya kepada rekan-rekan di Polda Metro. Kalau dibilang transparan, sudah cukup transparan ini ya Bang Habib. Lalu bagaimana dengan penanganan kasusnya?
Banyak pihak yang menyebutkan bahwa sebetulnya penetapan tersangka dari Firly ini bisa dilakukan dengan cepat. Apakah Anda juga menilai ini kasus terbilang lama atau berlarut-larut? Enggak ya, sama sekali tidak lama, sama sekali tidak berlarut-larut ya, karena kan ada aturannya semua di KUHP, Mas, ya. Ketika kita masuk ke tahapan pro justisia, itu kan istilahnya waktunya itu argonya sudah dihitung gitu. Pasti kan kepolisian melakukan segala tindakan ya, rangkaian penyelidikan hati-hati. Jangan sampai juga ketika buru-buru menentukan status penyelidikan dan lain sebagainya, ternyata apa namanya ada tahapan-tahapan yang belum dilakukan. Nah, pastikan hati-hati. Ya kita lihat saja. Jadi kalau terlalu cepat, terlalu lama itu subjektivisme publik nggak bisa diukur. Acuan kita adalah KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selama masih dalam koridor tersebut, saya pikir nggak ada masalah. Mhm. Ya. Perlu juga yang diperhatikan, Bang Habib, ini Firly ini merupakan sosok yang terbilang kontroversial gitu dari awal kepemimpinannya. Yang tercatat saja yang saya lihat ada 10 kontroversi yang dilakukan oleh Firly, begitu salah satunya di awal dengan menggunakan helikopter yang mewah hingga saat ini penetapan tersangka. Anda melihatnya sendiri seperti apa? Kalau kami melihat apa namanya kinerja mitra lebih ke kelembagaan, Pak. Ya, kalau soal kontroversi kan ada aturannya, boleh atau tidak boleh dan lain sebagainya. Kemudian aturan itu ada apa namanya penegak aturannya, ada dewas dan lain sebagainya. Lalu penegak aturan itu juga berpedoman pada memberikan sanksi berdasarkan aturan yang tadi. Silakan saja semua berjalan, nggak bisa kita istilahnya kita gatuk-gatukan gitu loh dengan situasi yang terjadi tadi malam. Nggak dikait-kaitkan semua, nggak bisa menurut saya. Tapi kami ya mengawasi KPK sebagai lembaga ya, kerja apa namanya kerja pengawasan kami melihat KPK sebagai lembaga. Ada 3 hal menurut kami yang dilakukan KPK terkait pemberantasan korupsi. Yang pertama adalah edukasi ya. Di KPK periode ini, edukasi itu menurut saya lebih baik daripada periode-periode sebelumnya. Banyak sekali model apa paket edukasi kepada publik, kepada apa namanya kepala desa, kepala daerah, pimpinan-pimpinan partai politik, anggota legislatif, ya, pendidikan anti korupsi itu lebih maksimal di periode ini, ya. Lalu pencegahan juga ya kan, bagaimana KPK menjalin komunikasi dengan kementerian, lembaga ya untuk ikut sama-sama mengawasi kebijakan terkait penggunaan keuangan negara, lalu menyampaikan aspek pencegahan. Kemudian juga yang ketiga adalah penindakan ya. Jadi pertama edukasi, pencegahan dan penindakan. Saya pikir penindakan yang dilakukan KPK periode ini juga nggak jelek ya. Tidak apa namanya tidak dengan rapor merah. Banyak juga kita lihat hampir setiap hari ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Hampir semua level kekuasaan ya dan semua cabang kekuasaan juga ada yang ditetapkan tersangka. Kalau itu yang menjadi ukuran ya. Jadi penegakannya juga, penindakannya juga sebenarnya tidak melempem. Jadi ini uh, pengamatan saya dalam konteks kelembagaan KPK sebagai lembaga ya, bahwa kita ini KPK dan semua kita ini hidup tidak hidup di ruang hampa karena itu ada masalah-masalah apa namanya ya pembicaraan publik dan lain sebagainya nggak ada ya silakan saja. Tapi kalau Anda mempertanyakan kerja pengawasan DPR ya, saya pikir sejauh ini tidak ada masalah yang serius di KPK ini kalau parameternya kelembagaan. Ya. Tidak ada masalah serius, tapi adakah catatan dari DPR begitu paling tidak mengawasi KPK semasa periode Firly Bahuri? Ada catatan nggak, Ya Bang? itu kita melihat ya catatannya itu tadi cukup maksimal memadu padankan ya 3 model kerja pemberantasan korupsi tersebut. KPK ini kan kita nggak bicara hanya satu orang, tetapi mulai pucuk pimpinan sampai yang paling bawah. Ini kan
orkestra ya, bekerja secara sinergi. Jadi kalau yang kami lihat, kalau saya kan baru di periode ini DPR ya, bisa melihat lebih detail dari posisi sebagai pimpinan Komisi 3, bisa melihat lebih jernih berbagai macam dinamika. Kan mereka juga ada tantangannya dalam menjalankan kerja gitu kan. Ada dinamikanya, ada apa namanya masalah-masalahnya. Dengan banyaknya dinamika dan lain sebagainya, saya pikir sudah cukup perform KPK periode ini ya. Mhm. Hmm. Cukup perform tapi memiliki pimpinan KPK ataupun ketua KPK yang kontroversial begitu. Sebetulnya banyak pihak yang menyebutkan bahwa kasus ini memang salah dari awal begitu, dari penetapan ataupun keputusan memilih Firly sebagai ketua KPK. Lalu sebetulnya menurut Bang Habib nih, apa sih yang diperlukan oleh pimpinan KPK atau ketua KPK, sifat-sifat ataupun apa elemen-elemen apa yang diperlukan oleh seorang pimpinan ataupun ketua KPK agar kasus-kasus serupa seperti ini tidak terjadi? Ya itu lagi ya, balik-balik ya, soal salah dari awal kan kita belum tahu ujungnya masalah ini seperti apa gitu. Mhm. Ya, jadi nggak bisa premis yang Anda sampaikan di awal tadi, ini sudah salah dari awal. Ya, saya mohon maaf, kalau kami kan orang hukum berpedoman pada putusan-putusan hukum, gitu loh. Baik. Kalau katakan salah dari awal, salahnya di mana? Tapi Mhm. kalau Anda bicara soal sosok, kriteria sosok pimpinan KPK, pertama tentu ada yang diatur di undang-undang, Mhm. ya, macam-macam. Apakah itu memenuhi atau tidak? Yang kedua, masing-masing fraksi juga kan punya preferensi. Tapi secara umum, tentu kita menginginkan pimpinan KPK yang memiliki track record bagus, ya kan, memiliki kemampuan, ya, kapabilitasnya juga bagus. Itu banyak semua, ada semua. Nah, yang ketiga ya ada juga yang mengatakan bahwa eh, apa pimpinan KPK ya integritasnya harus tanpa cacat sama sekali. Nah, ini kan diperbincangkan ya. Lalu juga dipantau oleh publik saat fit and proper. Saya pikir nggak ada masalah waktu itu kan. Nggak ada coba partai-partai yang mempersoalkan. Nggak ada. Sementara partai-partai ini kan mendapat mandat dari rakyat gitu loh. Mhm. Mhm. Nah, kalau soal like or dislike, ya kan, tidak semua orang disukai oleh semua orang, gitu kan. Tidak ada orang yang disukai oleh semua orang. Ada yang suka, tentu ada yang tidak suka. Itu hal yang biasa, gitu loh. Mhm. Berarti itu kriteria idealnya ya Bang ya? Ya, Memiliki kriteria, track ya ada record yang kriteria bagus. diatur. Makanya kan kita ini kan susah, ya. Semua kan kita tuangkan dalam bentuk peraturan, ya. Tapi kalau kita melaksanakan ketentuan tersebut sesuai dengan peraturan, kita dianggap wah terlalu textbook dan lain sebagainya. Padahal yang paling benar adalah kita harus textbook, ya enggak? Ya, nggak bisa. Kita ini kan melaksanakan tugas dan wewenang. Kalau hanya menurut persepsi kita masing-masing bisa rusak gitu loh. Apa yang ada aturannya saja yang itu yang memang harus kita laksanakan. Oke. Baik, berarti banyak hal yang harus tetap diperhatikan dalam termasuk dalam pemilihan ketua KPK ya, termasuk tadi ada textbook juga yang disebutkan oleh Bang Habibur Rahman terkait dengan kriteria-kriteria ideal tadi, termasuk track record yang bagus. Terima kasih Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman telah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara, jangan kemana-mana, saat lagi kami akan kembali dalam Breaking News Kompas TV untuk Anda.